Hai guys, kita akan lihat untuk Aries, Leo dengan Sagittarius di minggu ini di 25 sampai 28. Oke, kita akan lihat untuk fondasi kalian, situasi kalian dan hasilnya di minggu ini, oke? Ups, jatuh. Kita akan lihat untuk zodiak Aries, Leo dengan Sagittarius di minggu ini. Untuk fondasi kalian, apa sih yang kalian harus ketahui untuk Aries, Leo, dengan Sagittarius di minggu ini? Oke, Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, fondasi kalian di minggu ini adalah second change. Oke, this relationship deserve a second change. Jadi ini terkait dengan seseorang minta kesempatan kedua dengan kalian atau vice versa, atau mungkin kamu yang minta kesempatan sama seseorang, atau mungkin ada sesuatu hal yang kalian harus pahami bahwa hubungan ini deserve second change atau hubungan ini tuh pantas untuk mendapatkan kesempatan yang kedua, di mana mungkin dua belah pihak juga harus saling bermutual dalam menjalankan suatu hubungan. Oke, kita akan lihat untuk situasi Aries Leo dengan Sagittarius di minggu ini. Untuk Aries Leo dengan Sagittarius. Oke, situasi untuk zodiak Aries, kedua untuk zodiak Leo, ketiga untuk zodiak Sagittarius. Oke. Di minggu 25 sampai 28 untuk zodiak Aries, untuk zodiak Leo, untuk zodiak Sagittarius. Oke, ini terkait dengan chemistry, orang yang mungkin punya chemistry yang sangat dalam sama kalian, history yang sangat dalam sama kalian. Mungkin seseorang juga nggak bisa can't stop thinking about you lah, ibaratnya gitu. Ada sesuatu hal di mana kalian merasa kalian punya ikatan yang sangat dalam, dan ada sesuatu hal aja yang kalian tuh nggak bisa, kamu ngerasa nggak bisa move on, vice versa. Tapi yang kulihat ibaratnya ada sesuatu hal terkait dengan seseorang yang kamu punya chemistry sangat dalam. Mungkin ada kemungkinan seseorang untuk minta kesempatan kedua dengan kalian. Oke. Atau di minggu ini kalian mungkin mengconsider untuk bisa kembali lagi dengan seseorang. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak kalian. Hasil untuk dalam minggu ini apa sih yang harus kalian ketahui? Untuk zodiak Aries, leap of faith dan deception. Aries, the outcome untuk minggu ini. Untuk zodiak Leo, outcome untuk zodiak Leo di minggu ini. Leo. Untuk zodiak Sagittarius, apa yang harus kalian ketahui terkait dengan friendship and separation? Oh, bagus kok kartunya. Oke. Cancer sih, ini juga Aries, Leo dengan Sagittarius, kalian bisa berhubungan dengan zodiak Aries atau siapapun, tapi ini dilihat dengan terkait dengan Ten of Pentacles, dengan Magician, dengan Capricorn, dengan Knight of Pentacles atau The Devil. Mungkin terkait dengan siapapun situasi kalian, mungkin pada saat ini kalian tuh lagi memanifest sesuatu hal terkait dengan uang, terkait dengan suatu kestabilan, terkait dengan hal yang bisa memenuhi hubungan kalian secara sempurna, secara material, ibaratnya gitu. Oke. Mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo. Nah, ini juga bisa mungkin dikaitkan dengan seseorang mungkin merasa, atau vice versa, atau kamu merasa seseorang putting effort, waktu, energi terlalu pelan dalam menjalankan suatu hubungan. Tapi sebenarnya kalau lihat dengan Ten of Pentacles, dengan Ten of Pentacles, dengan The Magician, kamu berhubungan atau dengan seseorang yang mungkin dia memanifest segala sesuatu hal untuk bisa mencapai suatu hubungan yang dia inginkan, dia visualisasikan. Tapi hati-hati juga dengan Magician, dengan The Devil, ibaratnya Aries, Leo dengan Sagittarius. Ini adalah kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia menggunakan segala sesuatu cara untuk bisa memprovide pasangannya, oke? Atau ada sesuatu hal yang dia lakukan terkait dengan suatu hubungan ini supaya hubungan ini tetap stabil, gitulah. Kita akan lihat untuk zodiak Aries. Oke, zodiak Aries di minggu ini adalah leap. Ini fondasi kamu ya. Fondasi kamu adalah it is safe to you. It's safe to make the move you considering. Oke. Kalau dilihat dengan fondasi, dengan deception, dengan Aries sword, dengan the hermit. Oke, aku lihat ya. Untuk zodiak Aries, deception and leap of faith. Jadi ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan
Ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan atau berinisiatif atau membuat suatu perubahan. Ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan, tapi kayaknya ada sesuatu nih. Jadi ini kayak Aries. Kalau aku melihat ya, untuk zodiak Aries, leap of a faith dengan deception. Ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan di belakang seseorang, tapi untuk menjaga suatu kestabilan hubungan kamu dengan orang tersebut. Oke, ini juga dengan chemistry, dengan second change. Ada kemungkinan kamu ada keinginan kembali dengan seseorang, minta kesempatan dengan seseorang, tapi kamu ada rasa ketidaknyamanan atau rasa takut, rasa paranoid yang terlalu besar, yang pada akhirnya ada sesuatu hal yang kamu lakukan atau memanipulatif suatu keadaan dan situasi untuk bisa mendapatkan kesempatan kedua dengan seseorang yang kamu anggap dia punya chemistry yang sangat besar sama kamu. Oke, paham ya? Jadi ada sesuatu hal, mungkin kalau ini kamu adalah kamu pengen banget balik sama orang, balik sama orang yang kamu anggap dia bisa menciptakan suatu kestabilan dalam suatu hubungan, tapi kamu ada rasa takut ditolak mungkin, takut nggak yakin apakah dia masih merasakan perasaan yang sama atau enggak. Tapi ada sesuatu hal yang kamu ingin lakukan secara manipulatif terkait dengan seseorang yang kamu pengen minta kesempatan kedua, tapi ada rasa nervous ketika melakukan hal tersebut, ngerti nggak? Jadi mungkin ada hal-hal yang ingin kamu lakuin, tapi ada sesuatu hal yang kamu takut untuk melakukan atau memulai sesuatu, gitu ya. Ada sesuatu hal yang harus kamu pikirin terkait dengan inisiatif atau meminta suatu kesempatan baru terkait dengan orang yang kamu punya histori, gitu ya. Karena yang aku lihat, ada kamu pengen balik sama seseorang tapi kamu takut, nggak yakin dengan suatu keadaan, atau ada sesuatu hal aja yang kamu bikin nervous, yang akhirnya kamu jadi berpikir, apa yang gue lakukan supaya, kayak contohnya misalnya gini, pengen balik lagi sama seseorang, udah lama gak berhubungan, tapi mungkin baru aja putus. Ada sesuatu yang kamu lakukan, gue pura-pura nanya alamat, gitu loh. Jadi ada sesuatu hal yang kamu ingin lakukan, memanipulasi keadaan atau situasi untuk bisa mendapatkan orang itu kembali, gitu ya. Oke, untuk zodiak Leo, fondasi kalian adalah decision. Oke, ada suatu keputusan atau ada suatu keadaan, situasi, atau memang ini adalah saat waktu yang tepat untuk mendecide terkait dengan suatu hubungan. Oke, terkait dengan seseorang yang mungkin kamu punya chemistry, terkait dengan seseorang yang kamu pengen kesempatan kedua, atau vice versa dengan honeymoon. Mungkin kalau dilihat untuk zodiak Leo dengan The Tower, dengan Eight of Wands, dengan The Honeymoon, hati-hati dengan suatu berita atau ada suatu berita atau komunikasi terkait dengan suatu traveling. Oke, mungkin ada suatu delay, ada visa ditolak, ada sesuatu hal terkait dengan traveling yang bikin kamu kaget, di mana kamu harus memutuskan sesuatu hal ketika kamu mendengar berita tersebut. Ini juga bisa terkait dengan ada suatu berita dari kejauhan terkait dengan traveling, atau berita dari rumah, dari berita dari seseorang yang kamu punya chemistry, tiba-tiba mungkin menghubungi kamu, gitu ya, minta kesempatan kedua, atau ada suatu kesempatan di mana kalian memahami bahwa hubungan ini bisa balik lagi nih antara kamu dengan orang tersebut. Oke. The Tower dengan Eight of Wands, hati-hati dengan traveling, gitu ya. Hati-hati dengan suatu berita yang tiba-tiba mengharuskan kalian traveling kah, atau mungkin ini terkait dengan suatu hubungan. Ada mungkin kamu mau traveling ke kota seseorang, tiba-tiba kamu mendengar suatu berita yang mengagetkan terkait dengan traveling, dan ada suatu keputusan di mana kamu dengan orang tersebut harus memutuskan sesuatu hal terkait dengan travel ini. Oke. Decision, it's time to decide about this relationship. Mungkin ini juga dikaitkan dengan suatu berita dari kejauhan, atau suatu berita terkait dengan suatu vacation. Mungkin ada perubahan ya, mungkin kamu berencana untuk vacation atau staycation, tiba-tiba ada suatu berita yang menimbulkan nggak jadi traveling, atau ada suatu berita lah terkait mungkin kalau kamu mau staycation dengan pasangan kalian atau vacation dengan pasangan kalian, ada sesuatu komunikasi atau informasi yang entah mendelay suatu traveling itu terjadi, yang dimana kalian harus mendecide nih harus gimana dan segala macam, harus memutuskan. Itu yang aku bisa lihat untuk zodiak Scorpio. Nah, untuk zodiak bukan Scorpio, ini zodiak Leo. Maaf ya, mungkin kalian berhubungan dengan zodiak Scorpio. Oke, ini untuk zodiak Sagittarius. Oke, Sagittarius di sini friendship. This friendship is leading to more. Jadi sebenarnya terkait dengan seseorang yang mungkin baru kamu deketin, atau lagi dalam masa PDKT, mungkin ada suatu chemistry yang kamu rasakan terkait dengan orang ini, chemistry yang sangat besar. Oke, tapi ada suatu perpisahan, atau mungkin ada physical distance, atau ada emotional distance yang menjadikan kalian tuh berpisah.
Oke, dengan friendship, dengan chemistry, kamu atau orang tersebut memahami mungkin bahwa hubungan ini bisa menuju sesuatu hal yang sangat besar atau menuju sesuatu hal lebih dari sekedar pertemanan, lebih dari sekedar cuman deket-deket doang. Chemistry kalian tuh sangat besar ibarat gitu. Tapi mungkin ada sesuatu hal di mana salah satunya tidak memberikan suatu kesempatan, atau vice versa, ada suatu kesempatan kalian mungkin kayak, kalau aku bisa melihat kayak gini, mungkin kalian tuh deket dengan seseorang yang mungkin kalian bisa melihat potensinya, gue bisa deketin atau bisa jadi pacar atau bisa lebih gimana segala macam, tapi mungkin ada physical distance antara kamu dengan orang tersebut yang akhirnya menjadi suatu kendala. Oke. Tapi ini juga dengan fondasi kalian ada friendship dan situation separation, ini juga bisa dikaitkan mungkin untuk zodiak Sagittarius, mungkin kamu ada suatu perpisahan, ada akhirnya yang membuat suatu perpisahan atau physical distance antara kamu dengan orang tersebut. Oke, dan mungkin kamu bertemu dengan seseorang, ngobrol dengan seseorang yang kamu akhirnya melihat suatu potensi, kayaknya ini bisa menuju sesuatu hal yang lebih dari pertemanan. Jadi mungkin kalau kalian baru saja berpisah dengan seseorang, ada kemungkinan kamu bertemu dengan seseorang yang baru, yang mungkin bisa menuju hubungan yang lebih baik lagi, atau pertemanan ini bisa lebih dari sekedar pertemanan, walaupun kamu mungkin ada suatu perpisahan dengan orang lain. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin ada perbedaan jarak antara kamu dengan orang tersebut, dan kamu memahami gitu loh bahwa terkait dengan siapapun orang itu, ada suatu potensi yang sangat besar yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Dengan Ace of Pentacles dan Nine of Cups, ini adalah suatu kayak mungkin kamu bisa berhubungan dengan orang yang single gitu ya, dan kamu akan menawarkan sesuatu hal yang baru. Ada kamu melihat suatu potensi bahwa hubungan ini bisa stabil dan segala macam. Gitu sih yang aku lihat. Tapi aku lihat ada kemungkinan seseorang yang mungkin kamu punya physical distance atau emotional distance dengan orang tersebut, berpisah mungkin karena ada sesuatu hal atau ada suatu perkataan kah, ada sesuatu hal yang bikin gak enak kah. Pada akhirnya sebenarnya ada suatu keinginan di mana kamu ingin atau orang tersebut memberikan suatu kesempatan yang kedua. Oke. Jadi kayak mungkin kamu memisahkan diri dengan seseorang yang kamu tahu bahwa pertemanan ini bisa lebih dari sekedar pertemanan. Ada kemungkinan kamu akan menawarkan sesuatu hal atau dia meminta kesempatan kedua sama kamu, tapi kamu mungkin agak-agak somse sedikit atau jual mahal sedikit. Dengan Ace of Pentacles, dengan Nine of Cups, ada mungkin ini involve investasi, uang, waktu atau energi. Seseorang kembali hadir ke kamu, mungkin memberikan uang atau ada suatu opportunity yang sangat bagus yang bikin kamu happy. Ini juga bisa ada kemungkinan seseorang yang mungkin punya physical distance atau emotional distance sama kamu kembali hadir ke dalam hidup kamu, memberikan kesempatan kedua atau menawarkan sesuatu hal yang stabil atau uang atau waktu yang lebih baik gitu ya. Terserah kamu mau nggak nerima dia atau memberikan kesempatan lagi sama dia gitu ya. Bye guys.